Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, yaitu agenda ketiga. Presentasi ini dibuat oleh Linda Setiabudi, Angkatan ke-31 Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Kelompok 3 NDH 26. Yang pertama adalah manajemen ASN. Ada 3 hal pokok yang akan dijelaskan dalam manajemen ASN, yaitu kedudukan ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan peran ASN secara optimal, maka fungsi ASN harus terpenuhi. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban ASN. Hak-hak ASN atau PNS secara umum adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Bentuk perlindungan yang harus diberikan pemerintah kepada ASN adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban ASN diantaranya adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya ada pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip layanan publik. Yang pertama adalah partisipatif.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, misalnya persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah responsif. Penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, ada akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang kedelapan ada accessible. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, terjangkau, dekat, mudah dilihat dan ditemukan. Yang terakhir adalah berkeadilan. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan dan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu kompetensi dan kinerja. Pelaksanaan sistem merit yang pertama adalah tahap perencanaan, meliputi perencanaan kebutuhan pegawai yang harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya, bukan dengan penilaian subjektif. Untuk mendapatkan pegawai yang tepat, dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil bagi semua orang. Tahap yang kedua ada monitoring, penilaian, dan pengembangan. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi serta kebutuhan instansi, bukan berdasarkan pandangan subjektif. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja yang sesungguhnya. Promosi pegawai dilakukan berdasarkan kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, organisasi ASN yaitu adalah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang memiliki fungsi pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku, menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ASN selanjutnya adalah sistem informasi ASN. Informasi apa saja yang diperlukan yaitu data riwayat hidup, pendidikan formal dan non-formal, jabatan dan kepangkatan, penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, pengalaman berorganisasi, gaji, pendidikan dan latihan, penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi. WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Praktek WOG ada 4, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, koalisi sosial, dan membentuk gugus tugas. Beberapa bentuk pola pelayanan publik dari WOG adalah pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Tantangan praktik WOG
Ada 3, yaitu nilai dan budaya organisasi, kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta dapat meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan dari adanya WOG. Yang terakhir adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dan kualifikasi yang berbeda. Personal branding. Cantik. Semoga saya dapat melakukan atau mengaktualisasikan nilai cantik ketika bekerja, yaitu cepat atau responsif menghadapi suatu masalah, akuntabel, memiliki nilai nasionalisme dan rela berkorban bagi negara, transparan, ikhlas dan tulus dalam bekerja, serta mementingkan komitmen mutu, berorientasi mutu, serta bekerja dengan efektif, efisien, dan juga inovatif. Terima kasih.